Chapter 129. Pemakaman, 3. Saya membuka mata saya ke langit-langit putih. Pikiranku terasa kabur dan penglihatanku berkabut. Apakah saya bermimpi? Atau apakah saya bangun dari mimpi? Batas antara kenyataan dan mimpi bersifat ambigu. Namun, bau asap rokok di tubuh saya membangunkan saya pada kebenaran. Realitas menyakitkan yang saya harap tidak benar membanjiri pikiran saya. Saya tidak bisa menyangkal kenyataan tidak peduli seberapa banyak yang saya inginkan. Chae Nayun mendengus. Menghela nafas, dia melihat keluar jendela. Mungkin karena dia mengeluarkan perasaan terpendamnya, arus emosi yang tampaknya menggerogoti dirinya menghilang, meninggalkan ketenangan. Kamu bangun. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar. Chae Nayun menoleh ke arah suara itu. Menguasai. Mata Yosi-hyuk yang tenang menatapnya. Chae Nayun menatapnya dengan mata melebar. Yosi-hyuk menghela nafas. Anda dapat kembali ke gunung kapanpun Anda mau. Untuk sekarang, luangkan waktu dan istirahatmu. Petik 2. Yosi-hyuk jarang melepaskan murid yang ia terima. Chae Nayun dan Chae Jinyon adalah dua dari beberapa murid yang ia akui. Tidak terbiasa dengan kebaikan Yosi-hyuk, Chae Nayun hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Apa? Punya masalah? Tidak, tidak sama sekali. Chae Nayun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagus, kalau begitu. Sebenarnya, Chae Nayun memotong Yosi-hyuk dan mengangkat bagian atas tubuhnya. Melihat pakaian berkabung hitam yang dia kenakan, dia merasakan jantungnya berdenyut, tetapi dia tidak ingin lagi membuang waktu untuk berbaring. Setelah penguburan berakhir, aku akan segera kembali. Dia mengepalkan tangannya. Tekad dan keyakinan yang kuat bangkit dari hatinya. Yosi-hyuk menggelengkan kepalanya dengan ekspresi prihatin. Tidak, kamu tidak harus memaksakan dirimu. Aku dengar dia dibunuh. Chae Nayun menggertakkan giginya. Ayahnya tidak menjelaskan banyak hal, hanya saja seorang penyerang tak dikenal menyerang Chae Jinyon. Petik 2. Aku juga diberitahu begitu. Chae Jinyon adalah salah satu murid terkasih Yosi-hyuk. Amarah dingin yang dia rasakan terlihat oleh Chae Nayun. Petik 2. Jangan berpikir tentang membawa masalah ini ke tanganmu, Tuan. Chae Nayun menatap tangannya yang kecil dan tidak berperasaan. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang harus dia lakukan dengan tangannya. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang hanya dia berhak untuk capai. Aku akan menemukannya dan membunuhnya sendiri. Petik 2. Yosi-hyuk dengan tenang memandang Chae Nayun bergumam marah. Oh, benar. Tiba-tiba, Chae Nayun membelalakan matanya seolah dia mengingat sesuatu. Sebelum itu, tolong beri aku 4 hari. Yakin? Tidak, mungkin seminggu lebih baik. Jadi apakah seminggu tidak apa-apa? Petik 2. Yosi-hyuk menyipitkan matanya. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun kepada Chae Nayun, yang melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kesedihannya dan menunjukkan kemarahannya. Cukup hubungi saya setiap kali Anda siap. Terima kasih Tuan. Yosi-hyuk bangkit dari tempat duduknya dan membuka pintu untuk pergi. Yoyonha juga berjalan masuk. Halo, Sir Yosi-hyuk. Aku tidak perlu disapa dengan sopan oleh seorang anak. Yosi-hyuk menyodok dahi Yoyonha sebelum berjalan melewatinya. Yoyonha mengawasinya pergi dengan cemberut, lalu mendekati tempat tidur Chae Nayun. Petik 2. Yonha. Hei, Nayun, apa kamu merasa lebih baik? Ya, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Ngomong-ngomong. Chae Nayun tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, Yoyonha tahu apa yang ingin dia katakan. Orang itu pulang ke rumah. Begitu. Di mana smartwatch saya? Petik 2. Yoyonha menunjuk ke rak. Chae Nayun meraih arlojinya, lalu menyeringai. Hei, guild informasi mana yang bagus saat ini? Jelas apa yang ingin dia lakukan. Yoyonha memasang wajah serius dan berbicara. Serahkan padaku. Yoyonha mengumumkan dengan bangga. Saya akan bertanggung jawab dan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Oh gelombang. Mendengar seruan kagum Chae Nayun, Yoyonha tersenyum. Karena kita teman, aku akan memberimu diskon 30%. Apa? Chae Jochul, presiden kelompok Daehyun, memiliki hobi unik yang terkenal di seluruh dunia. Hobinya adalah mengumpulkan kastil, dan Chae Jochul the Immortal sudah memiliki lebih dari 100 kastil dengan berbagai gaya. Di wilayah Centerval de Loire Prancis dibeli sebuah puri Chae Jochul yang terkenal. Kastil yang disebut Château de Chenonceau ini dibangun pada masa Renaissance dan merupakan landmark penting di kota. Sebagai salah satu kastil favorit Chae Jochul, secara alami ia suka tinggal di sini. Saat ini, Chae Jochul sedang duduk di atas tahta di dalam kastil. Memikirkan pria tua ini akan kehilangan cucunya pada usia ini. Meskipun Chae Jochul berusia lebih dari 80 tahun, tidak ada orang lain selain dirinya yang berani memanggilnya orang tua. Rambut putihnya yang melimpah didorong ke atas dengan rapi, dan tubuhnya yang tegap dihiasi dengan pakaian mewah. Satu-satunya hal yang membuatnya tampak seperti orang tua adalah tongkat yang dibawanya bersamanya. Petik 2. Sekretaris Kim, menurutmu apa yang kurasakan?
Chae Jochul mengajukan pertanyaan pada sekretarisnya yang membungkuk di depannya. Aku tidak akan berani membayangkan. Sekretaris itu menjawab. Chae Jochul kemudian bangkit dari singgasananya. Kamu benar. Mata Chae Jochul yang apatis jatuh pada sekretarisnya. Tidak dapat menahan mata ini, sekretaris menurunkan tubuh bagian atasnya bahkan lebih. Shin Hyuk seharusnya mengadakan pemakaman sekarang. Ya, Presiden Chae Shin Hyuk menangani pengambilan mayat dan penyelidikan tersangka. Dia bilang dia ingin mengurusnya dengan tenang. Petik 2. Apakah begitu? Koong. Tongkat Chae Jochul mengetuk tanah. Melihat bagaimana putraku yang pemarah itu tetap diam, sesuatu pasti terjadi pada cucuku. Chae Jochul tidak bereaksi dengan dingin saat kematian cucunya. Sebaliknya, dia terdengar apatis. Sekretaris bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli situasinya, seseorang menyentuh darah klan Chae. Jika saya melepaskannya, itu tidak akan mencerminkan saya dengan baik. Petik 2. Suara Chae Jochul tidak memiliki kemiripan emosi. Dia berbicara dengan tenang, seolah itu adalah hal yang paling alami untuk dilakukan. Panggil Yo Jin Hyuk. Ya, mengerti. Chae Jochul tersenyum ringan. Yo Jin Hyuk, meskipun dia adalah anggota klan Yo, dia diusir karena kesalahan besar yang dia lakukan di masa lalu. Tetapi karena kemampuannya yang berguna, Chae Jochul membuatnya tetap hidup. Karena sepertinya dia cukup terkenal untuk dirinya sendiri, Chae Jochul merasa sudah waktunya baginya untuk membayar kembali utangnya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengukur harganya? Harga. Untuk pertama kalinya, ekspresi Chae Jochul berubah, ketika dia mengerutkan salah satu alisnya. Namun segera, dengan cara yang paling santai, dia menggosok dagunya seolah sedang berpikir. Harga, katamu. Kemudian, dia tertawa sinis dan berbicara dengan dingin. Jika dia berani meminta harga, katakan padanya untuk mempertimbangkan dengan cermat mengapa dia masih hidup. Musim dingin. 4 hari telah berlalu sejak pemakaman 3 hari Chae Jinyon. Saat ini, saya berada di Seoul Grand Park. Chae Nayun berkata dia ingin bertemu denganku di sini. Ketika dia mengatakan Chae Jinyon dimakamkan di sebuah memorial di taman ini, tidak ada cara bagiku untuk menolak. Dingin sekali. Aku bisa melihat napasku ketika aku menunggu di bangku. Saat ini, jam 3:10 siang. 10 menit telah berlalu sejak waktu yang dijanjikan, tetapi Chae Nayun tidak terlihat. Petik 2. Aku seharusnya tidak datang. Saya bergumam dengan menyesal atas keputusan buruk yang saya buat. Pada saat itu, sesuatu yang hangat menyentuh bahuku, dan sesuatu yang tajam jatuh di kepalaku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika aku mendongak, Chae Nayun menekan pundakku dengan tangannya dan meletakkan dagunya di kepalaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, apakah kamu menunggu lama? Tidak terlalu. Chae Nayun duduk di sebelahku sambil tersenyum, lalu bersandar di pundakku. Tiba-tiba, dia mengendus pakaianku dan mengerutkan kening. Kamu berbau seperti rokok. Petik 2. Kuhum. Aku menggaruk leherku. Saya kecanduan merokok belakangan ini. Itu lebih buruk daripada ketika saya merokok di masa lalu, yang tidak terlalu mengejutkan mengingat situasi saya saat ini. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah bahwa rokok memiliki efek sementara meningkatkan status ketekunan. Sebatang rokok dinaikkan 0,3 poin selama sekitar 1 jam. Saya telah menghabiskan waktu untuk mencari merek terbaik juga. Tapi kamu lebih baik tidak. Saya tidak bisa menahan tawa ketika saya mengatakan itu. Saya tidak pernah berpikir saya akan mengatakan sesuatu yang begitu sok kepada seorang gadis. Tapi aku sudah merokok secara tidak langsung. Petik 2. Tanpa menjawabnya, aku mengangkat bahu kananku, yang disandarkan Chae Nayun. Chae Nayun didorong pergi. Dia memelototiku dengan cemberut, lalu tiba-tiba menggigit bahuku. Ada apa denganmu? Lesat. Jangan mengatakan hal-hal aneh. Chae Nayun menarik kepalanya ke belakang. Saya memandangnya dengan heran dan memperhatikan bahwa dia memindai pakaian saya dari atas ke bawah. Hehe, aku bisa melihat bahwa kamu memilih pakaianmu dengan hati-hati. Tidak, aku biasanya memakai ini. Tolong, biasanya kamu hanya mengenakan seragam kadet. Ngomong-ngomong, mereka terlihat bagus padamu. Petik 2. Kami berbicara seolah semuanya normal. Chae Nayun dan saya sama-sama tidak membicarakan apapun sejak hari itu. Hei, aku akan kembali. Chae Nayun tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kembali kemana? Ke Gunung Baekdu. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja? Hanya seminggu berlalu sejak Chae Jinyon meninggal. Ketika saya memikirkannya, saya menjadi sesak nafas dan tangan saya mulai bergetar. Saya hanya bisa membayangkan betapa buruknya bagi Chae Nayun. Ya tentu saja. Meski begitu, dia memberikan jawaban yang ceria. Setidaknya aku bisa sedikit lega. Namun, Chae Nayun tampaknya memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan, saat dia menyodok bahuku. Apa sekarang? Jadi, iya. Petik 2. Tunggu aku selama 1,5 bulan. 1,5 bulan, itu adalah berapa lama pelatihan Chae Nayun akan berlangsung. Mengetahui apa yang disiratkannya,
aku menekan rasa sakit yang berdenyut di hatiku dan berpura-pura tersenyum. Apa untungnya bagi saya jika saya melakukannya? Petik 2. Aku tidak bisa memberitahumu itu. Aku menghela nafas. Mulai saat ini, semuanya adalah wilayah yang belum dipetakan. Itu adalah kisah yang tidak bisa saya bayangkan atau tulis. Aku hanya bisa bertanya-tanya bagaimana Chae Nayun dan aku akan bertemu di akhir cerita ini. Jangan khawatir, aku setidaknya tidak akan melarikan diri sampai saat itu. Itulah satu-satunya jaminan yang bisa saya berikan padanya. Sangat. Itu dulu. Chae Nayun melingkarkan lengannya di leherku dan menarikku masuk. Wajahnya memenuhi pandanganku. Pada jarak yang cukup dekat untuk tercampur dengan napas kita dan hidung kita untuk disentuh, Chae Nayun tersenyum malu-malu. Kalau begitu aku bisa merasa nyaman. Dengan itu, dia meletakkan dahinya di dadaku. Setelah menggosok kepalanya beberapa kali. Kamu berbau seperti rokok. Dia menembak dengan cemberut dan berbalik. Meskipun dia berusaha menyembunyikan wajahnya, aku bisa melihat telinganya yang merah cerah. Wajahmu akan meledak. Untuk apa kamu melakukan itu? Petik 2. Bagaimana dengan wajahku? Chae Nayun tergagap. Aku tersenyum pahit dan bangkit. Berdiri berdampingan, kami melihat pemandangan taman. Di bawah langit musim dingin yang dingin, taman itu ramai dengan banyak orang. Berita kematian Chae Jinyon menyapu seluruh dunia. Namun, grup Daehyun tidak mengungkapkan banyak informasi. Akibatnya, hanya rumor dan spekulasi yang tidak berdasar yang ada di web. Secara alami, tidak ada dari mereka yang jauh dari kebenaran. Ini dia, Kim Ha-jin-si. Terima kasih. Hari ini tanggal 27 Januari. Saya datang jauh-jauh ke kantor pos untuk menerima surat. Itu karena Chae Nayun tidak tahu alamat rumah saya dan mengirim suratnya ke kantor pos Seoul. Duduk di depan meja di dekat saya membuka surat itu. Meskipun kepribadiannya seperti laki-laki, tulisan tangannya tidak bisa lebih feminin. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Yah, jujur saja, apa yang terjadi muncul di kepalaku setiap kali aku tidur. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan lebih lama. Tapi yang lucu adalah pelatihan itu sama sulitnya, jadi sebenarnya membuat semuanya baik-baik saja. Juga, makanan di sini berada di level Michelin bintang 3. Bahan-bahannya semuanya berkualitas tinggi karena seberapa kaya tempat ini di mana. Ini sangat bagus kek. Oh benar, saya mencoba merokok. Saya mencuri satu dari seorang instruktur. Aku membelalakan mataku dan terus membaca. Saya tidak percaya Anda bisa merokok hal ini. Itu sangat pahit sehingga saya membuangnya segera. Haruskah saya mengatakan saya senang? Bagaimanapun, saya hampir di akhir surat itu. Bisakah Anda menulis kembali lebih sering? Berbeda dengan yang lain, saya bisa menulis surat setiap 4 hari. Saya akan menulis yang lain kalau begitu. Ketika saya meletakkan surat Chae Nayun, saya bisa melihat selembar kertas di belakangnya. Itu surat kosong. Jika saya ingat dengan benar, surat ini adalah benda ajaib. Begitu saya menulis sesuatu di atasnya, hal yang sama harus ditunjukkan pada surat di Gunung Baekdu. Petik 2. Saya melihat surat itu. Sebelum datang ke sini, saya berpikir berulang kali. Saya tidak yakin apakah saya diizinkan untuk menerima surat-suratnya atau menulis kepadanya. Saya berpikir untuk melarikan diri, menghilang dari sisi Chae Nayun. Namun, tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, saya tidak bisa mendapatkan tempat. Kiak. Pada saat itu, jeritan tiba-tiba terdengar. Saya melihat keluar jendela kantor pos. Apa? Monster memanjat dari lubang di tengah jalan. Saya tidak berharap melihat monster di tengah Seoul, tetapi saya tidak terlalu terkejut. Setelah semua, sekarang adalah waktu monster akan mulai muncul lebih sering. Petik 2. Aku mengerutkan alisku dan mengamati dunia di luar. Karena pahlawan akan segera tiba, saya tahu saya tidak perlu membawa masalah ini ke tangan saya sendiri. Tetapi pada saat itu, saya melihat seekor tikus mall yang tampak kejam mengejar seorang anak. Bahkan sebelum aku sempat berpikir, tubuhku bergerak. Saya meninggalkan surat itu dan berlari keluar dari kantor pos. Pada saat yang sama, saya mengeluarkan Desert Eagle dari stigma. Saya segera menarik pelatuknya. Peluru yang saya tembak menembus kepala tikus mall mengejar anak itu. Sung Hyuk. Ibu dari anak itu dengan cepat berlari dan membawanya pergi. Orang-orang biasa mulai berteriak dan melarikan diri saat melihat monster. Namun, saya berjalan ke arah yang berlawanan dan mengubah Desert Eagle menjadi senapan serbu. Ada banyak dari mereka. 70 atau lebih monster sudah keluar dari lubang gat. Meskipun mereka semua terlihat berbeda, yang terkuat di antara mereka hanya tampaknya berada di peringkat menengah 7. Karena itu, saya mengarahkan pistol ke depan dan menembak. Saya tidak perlu memindahkan pistol dengan cara apapun. Tembakan kurva. Peluru yang aku tembak melengkung ke segala arah, terbang ke segala arah. Seolah setiap peluru hidup dan mengejar mangsanya. Waktu yang diperlukan untuk membunuh 70 monster tidak lebih dari 1 detik. Begitu suara tembakan mereda, jalan menjadi sunyi senyap. Saya menanamkan kekuatan sihir stigma ke Desert Eagle dan menyimpannya.
Petik 2. Ah, jangan memotret. Saya memperingatkan orang-orang yang mencoba mengambil gambar. Dengan tampilan yang sedikit kecewa, mereka mulai mengetik dengan marah. Saya melihat sesuatu yang luar biasa di Seoul. Aku melihat seseorang membunuh monster dengan pistol. Mereka mungkin menulis hal-hal seperti itu. Saya tidak bisa menghentikan mereka, dan karena sudah menjadi rahasia umum bahwa ada seorang kadet Kyuk menggunakan pistol, saya hanya kembali ke kantor pos. Ketika saya merasa sedih atas apa yang harus dilakukan dengan surat itu, sebuah berita menarik muncul di TV kantor pos. Esensi pemimpin selat, Yoo Jin Wong, mari putrinya menangani masalah guild yang penting. Serikat peringkat 2 dunia, Essence of the Stride, terperangkap dalam arogasi besar. Diduga nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Orang yang dimaksud adalah anak di bawah 17 tahun. Keadaan darurat. Monster telah menginvasi berbagai bagian sistem bawah tanah Seoul. Meskipun tingkat bahaya rendah, warga sipil disarankan untuk tinggal di rumah. Meskipun waktunya agak tertunda, akhirnya itu terjadi. Tetapi karena saya sudah memiliki semua bahan untuk menyiapkan serangan balasan, saya tidak terlalu khawatir. Bahkan, Yoo Yeon-ha akan menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan atau menenangkan semua oposisi, membuka jalan menuju kekuasaan absolutnya. Yang lebih penting adalah surat ini di depan saya.